Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Purwanggraini, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan unit 9 tentang manusia dalam keanekaragaman budaya. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural atau jamak, dan sekaligus juga heterogen atau aneka ragam. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multietnis, multikultur, dan multiagama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar, multicultural nation state. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa, di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Dan kedua, secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbineka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Terlebih, kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di dunia. Selain Amerika Serikat dan India, sejalan dengan hal tersebut, Graetz dalam Hardiman mengemukakan bahwa Indonesia ini sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negara yang memiliki keunikan multi-etnis dan multimental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri. Di satu sisi, membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai multicultural nation state, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka, bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa Indonesia multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Kondisi ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai suatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan sikap yang penuh toleransi. Menyoal tentang rawan terjadi konflik pada masyarakat multikultur seperti Indonesia, memiliki potensi yang besar terjadinya konflik antar kelompok, etnis, agama, dan suku bangsa. Adalah satu indikasinya, yaitu mulai tumbuh suburnya sebagai organisasi kemasyarakatan, etnis, profesi, agama, dan organisasi golongan yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras,
suku, agama, dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Selo Sumarjan mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa di tanah air kita ada aneka ragam budaya yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Founding Father bangsa menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga ekstensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hefner dalam Mahfud memaparkan bahwa pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah mencolok. Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui, yang menurut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menurut Biku Parek dalam Azra mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.